Nah Ibu, salam sejahtera buat kita. Bertemu kembali bersama Ibu pada mata pelajaran matematika pertemuan yang ke-7, di mana pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran menjadi pecahan desimal, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan campuran atau sebaliknya ya. Nah, anak-anak Ibu seperti biasa isi absen hadirmu dengan memberikan like dan komen pada kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe video pembelajaran Ibu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu ada dua cara ya nak ya. Yang pertama dengan cara perkalian, yaitu dengan mengubah penyebut menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan pembagian bersusun atau pembagian parogapit. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan cara yang pertama, yaitu perkalian dengan mengubah penyebut menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Contoh, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan desimal: 3/5, 5/8 dan 31/125. Kita pakai cara yang pertama dulu ya nak ya, dengan mengubah penyebutnya menjadi per 10. 1. 3/5. Kita akan mengubah penyebut 5 menjadi 10 ya. Nah, untuk mengubah penyebut menjadi 10 ya, kalikan dengan salah satu angka 2 atau 5 ya. Maka agar menjadi 10, 5 itu kita kalikan dengan 2. Nah, di sini nak, jika penyebut dikali 2, maka pembilang juga dikali 2. Jadi penyebut dan pembilang harus sama-sama dikalikan dengan bilangan yang sama. Ya, maka kita kalikan. 3 dikali 2 sama dengan 6. 5 dikali 2 sama dengan 10. 6/10 berarti satu angka di belakang koma. Per 10 artinya satu angka di belakang koma atau satu desimal ya nak ya. Maka kita tulis 0,6 ya nak, tulis 0,6 berarti satu angka di belakang koma, karena tidak ada lagi angka tambahkan 0,6. Itu dia nak ya. Kemudian yang kedua ya, 31/125. Nah, 125 akan kita ubah penyebutnya menjadi 100. Nah, untuk mengubah penyebut menjadi 100, kalikan dengan salah satu angka 2, 4, 5 atau 25. Nah, 125 kita kalikan dengan 4 ya nak ya, agar menjadi 100 penyebutnya. Nah, di sini 125 dikali berapa ber-100, yaitu dikali 4. Nah, jika penyebut 125 dikali 4, maka pembilang 31 juga harus dikali dengan 4. Maka 31 dikali 4 sama dengan 124. 125 dikali 4 sama dengan 100. 124/100. Per 100 artinya 2 angka di belakang koma atau 2 desimal. Maka tuliskan saja dulu 1, 2, 4, 124. Hitung nak 2 angka di belakang koma. 1, 2. Maka letakkan komanya di depan 2 atau di belakang 1. Paham ya nak ya? Itu kan kita sudah belajari minggu lalu ya nak ya. Sekarang 5/8. Ya, 5/8. 8 penyebutnya akan kita ubah menjadi per 1000. Ya nak ya. Nah, jika ingin mengubah penyebut menjadi 1000, maka kalikan dengan salah satu angka 2, 4, 5, 8, 25 dan 125. Ya, maka kita kalikan nak. 8 dikali 125. Ya, biar penyebutnya 1000. Ya, 8 kali 125. 8 itu adalah penyebut. Ya, nah jika penyebut dikali 125, maka pembilang juga dikali 125. Pembilangnya berapa nak? 5. Oke, ya pintar. Nah sekarang kalikanlah. 5 kali 125 sama dengan 625. 8 kali 125 sama dengan 1000. Maka 625 per 1000. Per 1000 artinya nak 3 angka di belakang koma atau 3 desimal. Maka nak ya, tuliskan aja dulu angkanya. 625, 625. Hitung nak angkanya. 1, 2, 3. 3 angka di belakang koma. Karena tidak ada lagi angka, nak tambahkan saja angka 0 di depannya. Maka 0,625. Oke nak ya, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ya. Cara yang kedua yaitu bersusun ya, atau parogapit ya, dengan cara pembagian bersusun. Contoh, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan desimal 3/5 dan 5/8 ya nak ya. Nah,
Kita lihat 2/5. Artinya 2 dibagi 5. Ya, nak ya. 2 dibagi 5. Ya. Nah, kita lihat di sini pembagian bersusun pendeknya. 2 tidak bisa dibagi 5. Maka kita bisa pinjam angka 0 letakkan di belakang 2 ya, nak ya. Jika kita sudah meminjam angka 0, jangan lupa naikkan 0, di atas jawabannya. Maka sekarang sudah bisa ya, 20 dibagi 5. Kenapa tadi 2 tidak bisa dibagi 5, Mem? Karena pembaginya lebih kecil dari yang dibagi. Maka pinjam angka 0 naik 0, maka sekarang 20 dibagi 5. Bisa ya, nak ya? 20 dibagi 5. 5 dikali berapa sama dengan 20? 5 dikali 4. Maka 5 kali 4 sama dengan 20. Kurangkan, nak. 20 dikurang 20 sama dengan 0. Maka 2/5 itu, nak, sama dengan 0,4. Paham ya, nak ya? Oke, kita lanjut soal yang kedua. Ya, soal yang kedua, lihat, nak, 3/4 itu artinya 3 dibagi 4. Ya, kita lihat pembagiannya. Ya. Nah, 3 dibagi 4. 3 tidak dapat dibagi 4 karena 3 lebih kecil dari 4. Maka pinjam 0 di belakang 3 menjadi 30. Jangan lupa naikkan 0, di atas ya, nak ya. Maka 30 dibagi 4 sama dengan 4 dikali berapa? Mendekati 30, nak, yaitu 4 kali 7 sama dengan 28. Kurangkan 30 dikurang 28. 0 tidak bisa dibagi 8, maka pinjam dari angka puluhan, yaitu 3 ya, nak ya. 3 dipinjam 1, jadi tinggal 2 ya, nak ya, sisa 2. Ya, maka ini tambahkan 10 ya, jadi 10 dia karena yang kita pinjam adalah puluhan ya, nak ya. Maka 10 dikurang 8 sama dengan 2. Nah, 2 tidak bisa dibagi 4, maka pinjam lagi, nak, 0-nya. Nah, di sini kita tidak perlu menaikkan 0, kenapa? Karena sudah ada 0, tadi di soal yang pertama, jawaban yang pertama ya, nak ya. Maka sekarang sudah 20. 20 bisa dibagi 4. 4 kali berapa sama dengan 20? 4 kali 5 sama dengan 20. 20 dikurang 20 sama dengan 0. Nah, itulah dia ya. Jadi 3/4 itu sama dengan 0,75. Nah, itu, nak, pengubahan pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan 2 cara. Nah, sekarang kita mempelajari mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kebalikannya. Ingat konsep dasar bilangan desimal ya, nak ya. Konsep dasar bilangan desimal, misalnya contoh 123,654. Ini dibaca 654 ya, nak, bukan 654 karena ini angka di belakang koma ya. Jadi 4 itu artinya per 1000, 5 itu per 100, 6 itu per 10 ya. Sedangkan 3 di sini adalah satuan, 2 di sini puluhan, 1 di sini ratusan ya. Nah, tanda desimal itu berguna untuk memisahkan bilangan bulat dengan pecahannya. Jadi 1, 2, 3 ini bilangan bulat ya, nak ya. Ya, bilangan bulat itu ya, nak ya. Sedangkan 654 itu adalah pecahan desimalnya. Ini bilangan bulatnya. Oke, sampai di situ paham ya, nak ya. Nah, kita akan masuk contohnya. Nah, kalau ada satu angka di belakang koma, maka artinya, nak, per 10. Contoh ya, 0,4 kan satu angka di belakang koma ya, nak, artinya per 10. Berarti tuliskan, nak, 4/10. Nah, 4/10 masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Maka 0,4 sama dengan 2/5. Paham ya, nak ya? Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Kalau ada angka di belakang koma, ya, kalau ada 2 angka di belakang koma, maka artinya per 100 ya, per 100. Kita lihat contohnya, nak, 0,16 ya. 0,16. Itu yang benar cara bacanya ya, bukan 0,16. 0,16 ya. Artinya kan 2 angka di belakang koma berarti per 100, maka kita tulis 16/100. Nah, 16/100 masih bisa kita sederhanakan, nak. Harus disederhanakan. Kalau masih bisa disederhanakan ya, nak ya. Maka agar bisa menjadi sederhana,
kita bagikan dengan bilangan yang sama. Ingat, penyebut dan pembilang harus sama-sama bisa dibagikan dengan bilangan tersebut dan habis dibagi. Maka di sini Ibu buat 16 dibagi 4, 100 dibagi 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4, 100 dibagi 4 sama dengan 25. Jadi 0,6 itu sama dengan 4/25. Paham ya nak ya? Nah, contoh yang ketiga ya. Kalau ada 3 angka di belakang koma, maka artinya per 1000. Berapa nak? Per 1000 ya. Contoh 0,125. 1, 2, 3. Ada 3 angka di belakang koma kan nak ya. Maka 125 per 1000. Ya nak ya. Nah ini masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 125. Maka 125 dibagi 125 sama dengan 1. 1000 dibagi 125 sama dengan 8. Maka 125 sama dengan 1/8. Nah itu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Dan sebaliknya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kita lanjut nak, sekarang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Nah, caranya adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, lalu pecahan biasa tersebut diubah menjadi desimal dengan mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100 atau per 1000 ya nak ya. Jadi hampir sama, cuman bedanya campuran itu ubah dulu menjadi pecahan biasa. Misalnya nak 2/1/2 ya, 2/1/2 ya. Itu sama dengan bagaimana kemarin nak mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu penyebut dikali bilangan bulat ditambah pembilang. Maka kita kalikan sama-sama ya nak. 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Berarti penyebutnya tetap ya nak 5/2. Nah sekarang kita ubah menjadi pecahan desimal. Maka kalikanlah 2 dikali 5 agar penyebutnya sama dengan 10. Maka jadi kita berpatokan pada penyebutnya nak ya. 2 kali berapa biar 10? 2 kali 5. Nah jika penyebut dikali 5 maka juga pembilang dikali 5. Jadi sama-sama dikali dengan bilangan yang sama. Maka 5 dikali 5 sama dengan 25. 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka 25/10. Per 10 artinya 1 di belakang koma. Maka tuliskan 25. Maka hitung dari belakang 1. 5-nya dihitung 1 ya nak ya. Maka komanya di antara 2 dan 5. Itulah dia contoh yang pertama. Paham ya nak ya? Atau bisa juga dengan cara dibagi ya nak ya. Ya itu dengan cara dikali mengubah penyebutnya ya nak ya. Kemudian bisa juga dengan cara dibagi. Coba lihat ibu bikin. 5 dibagi 4 bisa ya nak, karena 5 lebih besar dari 2. 5 dibagi 2 ya. 2 kali berapa mendekati 5 nak? 2 kali 2 sama dengan 4. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 1 kan tidak bisa dibagi 2 kan nak? Iya, maka pinjam 0 di bawah 1. Kalau pinjam 0 naik koma di atas. Ya, makanya di sini ada koma. Sekarang sudah bisa dibagi. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 kurang 10 sama dengan 0. Nah, itu dia ya nak ya. Jadi bisa dibagi, bisa juga dengan cara mengubah penyebutnya menjadi per 100, per 1000 atau per 10 ya nak ya. Jadi 1/2 itu sama dengan 2,5. Paham ya nak ya? Kita lanjut nak. Ya. 3/2/4 masih pecahan campuran menjadi pecahan desimal ya nak ya. Nah, kalikan nak penyebut kali bilangan bulat ditambah pembilang. 4 dikali 3 sama dengan 12 ditambah 2 sama dengan 14. 14/4 ya, penyebutnya tetap. Sudah belajar itu kemarin ya nak ya. Tidak perlu ibu terangkan lagi. Nah, kita ubah penyebutnya ya. Nah, 4 dikali berapa sama dengan 100? Yaitu 4 kali 25 ini ya. Ini 25 ya nak ya. Kebalik ibu kurasa nulisnya ya. 4 kali 25, 14 kali 25 ya. 14 kali 25 sama dengan 350. 4 kali 25 sama dengan 100 ya. Berarti 350 per 100. Artinya nak apa? 2 angka di belakang koma per 100, 2 angka di belakang koma. Maka tuliskan 350. Hitung di belakang ya nak. 1, 2 ya. 2 angka di belakang koma. Komanya di sini ya. Itu sama dengan 3,5. Kenapa nak? 0 di belakang koma atau ya
di belakang koma itu tidak berguna ya nak ya. Makanya ibu bikinkan hasilnya adalah 3,5 ya nak ya. Oke. Nah, itu contoh. Atau dapat juga dengan cara kita bagikan ya nak ya. Dibagi ya. Nah, 14 dibagi 4. Bisa ya nak ya. 4 kali berapa mendekati 14? 4 kali 3 sama dengan 12. Kurangkan 4 kurang 2, 2, 1 kurang 1, 0. Gak usah ditulis. Sekarang 2 tidak bisa dibagi 4. Maka pinjam 0. 0 di 20. Maka sekarang sudah bisa kita bagikan ya nak. 20 dibagi 4. 4 kali berapa sama dengan 20? 4 kali 5 kali 4 sama dengan 20. 20 kurang 20 sama dengan 0 ya. Maka 2/4 sama dengan 3,5. Paham ya nak? Iya, pasti rumah. Yang kedua, selanjutnya kebalikannya nak ya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran. Ya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran. Caranya, pisahkan bilangan bulat di depan koma dengan angka desimal di belakang koma. Lalu hitung berapa angka di belakang koma. Ya, kita pisahkan bilangan bulatnya yang ada di depan koma dan angka desimalnya di belakang koma. Ya, kita lihat contoh 1,4 ya. Nah, 1 itu adalah satuan karena dia bilangan bulat ya. Sedangkan 4 itu adalah per 10 ya, atau angka desimalnya. Maka kita pisahkan nak ya. 1,4 4 per 10 ya. Maka 4 per 10 nya nak masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka 1,4 sama dengan 1/2 per 5. Paham ya nak ya? Ya, 1,4 sama dengan 1, 4 per 10 sama dengan 1/2 per 5. Jadi yang dipakai ini ya nak ya, karena sudah disederhanakan. Paham ya nak ya? Kemudian contoh yang kedua, 7,25. 7,25. 7 satuan, sedangkan 25 itu adalah ya per 100 karena 2 angka di belakang koma ya. Maka kita pisahkan nak. 7,25 sama dengan 7/25 per 100. Jadi 7-nya jadi bilangan bulatnya nak. Sedangkan desimalnya jadi pembilang ya per 100 karena 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya per 100. Maka 1/25 per 10 kita sederhanakan nak, sama-sama dibagi 25. 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4. Maka ya 7,25 itu sama dengan 7/25 per 100 atau sama dengan 7/1/4. Kemudian 12,016 ya. Pisahkan nak, bilangan bulatnya itu adalah 12, itu satuan ya. Kemudian 0,016 itu adalah per 1000 ya, karena 3 angka di belakang koma. Maka kita pisahkan dia nak ya. Pisahkan bilangan bulatnya itu berapa mem? Yaitu 12 ya. 12 16 per 1000. Jadi 16 nya ini dari sini ya nak ya. Iya, oke. Jadi 12 16 per 1000. Maka ini masih bisa kita sederhanakan ya nak ya. Maka 16 dibagi 4 ya, sedangkan 1000 dibagi 4. Maka 16 dibagi 4 sama dengan 4. 1000 dibagi 4 sama dengan 25. Enak ya? Dan sama dengan 250. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 2 ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2, sedangkan 250 dibagi 2 sama dengan 125. Ingat, bilangan bulatnya tetap. Maka 12,016 itu sama dengan 12/2 per 125. Paham ya nak ya? Oke. Demikian pertemuan kita hari ini nak. Di sini ibu ada berikan tugas atau latihan sebanyak 4. Dikerjakan sesuai dengan yang ibu jelaskan tadi nak ya. Tonton videonya dengan sebaik-baiknya, pasti kamu mengerti. Nah, yang pertama 1/4 sama dengan titik-titik, ubah menjadi pecahan desimal itu nak ya. Kemudian 72/5 titik-titik sama dengan titik-titik, ubah menjadi pecahan desimal. Kemudian yang ketiga 0,25 sama dengan titik-titik,
ubah menjadi pecahan biasa ya. Kemudian 3,25 sama dengan titik-titik, ubah menjadi pecahan campuran. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya nak. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu ucapkan selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Shalom.